Shalom, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Edwin A. Panjaitan, NIM 2005040006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Psikologi Sosial, dimulai dari bab 3 sampai ke bab 4. Baik Bu, di sini saya akan mempresentasikan tugas meresume buku Psikologi Sosial bab 3 sampai ke bab 4. Saya akan memulai dari bab 3. Bab 3, perilaku manusia dan lingkungannya. Perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia. Gerakan yang dapat diobservasi perilaku manusia secara umum muncul dengan melihat sistematika sebagai berikut. 1. Niat ditambah pengetahuan ditambah sikap dan hasilnya sama dengan perilaku. Niat dipahami sebagai keinginan yang berasal dari dalam diri individu untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang hendak dilakukannya. Ini merupakan pergerakan utama dalam terbentuknya perilaku. A. Perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku dengan pengertian bahwa perilaku atau aktivitas itu merupakan manifestasi kehidupan fisikis. Telah dikemukakan oleh Branch pada tahun 1964 dan Wordsworth bersama dengan Marquis pada tahun 1957 serta dengan Sircine dan Morgan pada tahun 1984 bahwa yang diteliti dan dipelajari dalam psikologi ini baik perilaku manusia dan hewan. Namun demikian hasilnya dari penelitian itu dikaitkan untuk dapat mengerti bahwa tentang keadaan manusia. Ada beberapa alasan mengapa manusia sering menggunakan hewan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Di antaranya salah satunya adalah 1. Hewan umumnya lebih objektif daripada manusia. Hewan tidak mempunyai sadar pribadi sehingga tidak merasa malu apabila dia diobservasi oleh banyak orang pada waktu eksperimen yang diadakan. Kedua, hewan lebih mudah dikontrol daripada manusia. 3. Kadang eksperimen membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hal ini akan membosankan. Keadaan ini akan mempengaruhi sikap ataupun segi-segi yang lain yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen tersebut. Hal ini akan dilaksanakan dan dijumpai pada hewan. Berikutnya, eksperimen kadang dibutuhkan perbedaan. Hal ini akan mudah dilaksanakan pada hewan. Yang kelima atau yang terakhir, dalam eksperimen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, resikonya lebih ringan apabila dibandingkan kalau eksperimen dilakukan kepada manusia. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak ditimbulkan dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenai keadaan ini. Dapat diformulasikan sebagai R. R sama dengan F dalam kurung S dan O, dengan pengertian bahwa R adalah respon, F sama dengan fungsi, S sama dengan stimulus, dan O sama dengan organisme. Formulasi ini berarti respon merupakan fungsi pengertian pada stimulus dan organisme. Wordsworth dan Schlerbeck pada tahun 1971.
Adapun satu, perilaku. Perilaku manusia dapat dibedakan antara lain satu, perilaku reflektif dan perilaku non reflektif. Perilaku refleksif merupakan perilaku yang terjadi atau atas reaksi secara spontan tanpa dipikir terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Contoh, reaksi kedip mata bila kena sinar karena lutut, baru gerak lutut bila kena sentuhan palu atau terbentur. Ketiga, menarik jari bila kena api. Stimulus yang diterima oleh individu tidak sampai ke pusat susunan saraf atau otak sebagai pusat kesadaran atau pusat pengendalian dari perilaku manusia. Perilaku yang refleksif, respon langsung timbul begitu menerima stimulus. Perilaku yang non-refleksif. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima oleh reseptor atau penerima, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui afektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut proses psikologi. Perilaku yang aktivitas atau sadar proses psikologi inilah yang disebut dengan aktivitas psikologi atau perilaku psikologi G. Branch pada tahun 1965. Yang kedua, pembentukan perilaku. Perilaku manusia sebagian besar ialah berupa perilaku yang dibentuk atau dipelajari. Maka dari itu, bagaimana cara membentuk perilaku itu sesuai dengan yang kita harapkan? Salah satunya A. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri atau untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuk perilaku tersebut. B. Pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insight. C. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh. Ketiga, teori perilaku. Ada beberapa teori perilaku yang semestinya kita harus mengerti. Di antaranya satu, teori insting. Teori ini dikemukakan oleh McDougall. Menurut McDougall, perilaku itu disebabkan karena insting. Insting merupakan perilaku yang innate. Perilaku bawaan atau insting akan mengalami perubahan karena pengalamannya. 2. Pembentukan reaksi atau reaction formation. Seseorang bereaksi justru sebaliknya dari yang dikehendakinya demi tidak melanggar ketentuan dari superego. Misalnya, seorang ibu membenci anaknya karena anak ini hampir merenggut nyawanya waktu ibu itu melahirkan. Ibu ini ingin sekali membunuh anaknya. Itulah dorongan dari agresif. Tetapi superego tidak membenarkan perbuatan itu. Dikarenakan itu, ibu ini bertindak sebaliknya, yaitu sangat menyayangi secara berlebih-lebihan terhadap anaknya. Sebagai akibat dari kasih sayang yang berlebih-lebihan itu tersebut, maka anak juga menderita karena ia serba terkekang dan serba dilarang. Ketiga, project atau projection.
Karena suprego, seseorang melarang ia mempunyai suatu perasaan atau sikap tertentu terhadap orang lain, maka ia membuat seolah-olah orang lain itulah yang mempunyai sikap atau perasaan tertentu terhadap dirinya. Misalnya, sebagai contoh, A membenci B, tetapi suprego melarang A membenci B. Karena misalnya B adalah atasannya, maka A mengatakan bahwa B lah yang membenci dia. Keempat, penempatan yang keliru atau displacement. Kalau seseorang tidak dapat melampiaskan perasaan tertentu terhadap orang lain karena hambatan dari suprego, maka ia akan melampiaskan tersebut kepada pihak ketiga. Misalnya, A tidak senang karena dimarahi B, tetapi A tidak dapat marahi kembali B karena B adalah atasannya. Maka kemarahannya ini dilampiaskan kepada C yang bawahannya dari A. Kelima adalah rasionalisasi atau rationalization. Dorongan-dorongan yang sebenarnya dilarang oleh suprego dicarikan penalaran sedemikian rupa sehingga seolah-olah dapat dibenarkan. Misalnya menurut suprego A, sebenarnya tidak boleh memukul B, tetapi A memukul B dan memberikan alasan bahwa hal itu dilakukan untuk mendidik B atau agar B di waktu yang akan mendatang bisa bertingkah laku lebih baik. Supremasi atau supremation. 6. Supremasi atau supremation. Supremasi adalah juga menekan sesuatu yang dianggap membahayakan ego ke dalam ketidaksadaran, tetapi berbeda dengan resepsi. Maka hal yang tidak ditekan dalam supresi adalah hal-hal yang datang dari ketidaksadaran sendiri dan bukan pernah muncul dalam kesadaran. Misalnya dorongan Oedipus kompleks, yaitu dorongan seksual dari anak laki-laki terhadap ibunya yang menurut Freud terdapat pada setiap anak, biasanya tidak pernah dimunculkan dalam kesadaran karena bertentangan dengan suprego atau norma-norma yang berlaku. Ketujuh, ada sublimasi atau sublimation. Dorongan-dorongan yang tidak dibenarkan oleh suprego tetap dilakukan juga dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tuntunan masyarakat. Misalnya dorongan agresi untuk membunuh orang lain yang sebenarnya tidak sebenarnya oleh suprego, tetapi dilakukan dalam alasan berpegangan. Berdansa adalah sublimasi dari dorongan seksual. Bertinju adalah olahraga yang merupakan sublimasi dorongan-dorongan agresi. Dan yang kedelapan adalah compensation. Usaha yang menutupi kelemahan di salah satu bidang atau organ dengan membuat prestasi yang tinggi di organ lain atau bidang lain. Demikian maka ego terhindar dari ejekan atau rasa rendah. Misalnya, sebagai contoh, seorang gadis yang kurang cantik tidak berhasil menarik perhatian orang banyak, tetapi dia belajar tekun sehingga walaupun ia gagal menarik perhatian semua orang kepada kecantikannya, ia tetap memperoleh kepuasan karena ia dikagumi dalam kepandaiannya. Ada yang terakhir 9, regresi atau regression. Untuk menghindari kegagalan atau ancaman terhadap ego, individu mundur kembali ke taraf perkembangan yang lebih rendah. Misalnya ia menjadi kanak-kanak kembali. Misalnya orang yang sudah memasuki usia tua
takut menghadapi ketuaan, maka ia menjadi kekanak-kanakan. Kembali dalam teori psikoanalisa sebagai teori kepribadian, Freud mengatakan bahwa pada setiap orang terdapat seksualitas kanak-kanak atau infantile sexuality, yaitu dorongan seksual. Berdasarkan fungsi, manusia dapat dibedakan menjadi 4 kepribadian. 1. Kepribadian yang rasional, yaitu terdapat pada orang-orang yang paling dipengaruhi oleh akal atau rasionya, sehingga tiap tindakannya diperhitungkannya benar-benar. 2. Kepribadian institutif, yaitu kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh firasat atau perasaan atau kira-kira. Orang yang dengan kepribadian seperti ini bersifat spontan. Yang ketiga, kepribadian emosional, terdapat pada orang-orang yang sangat dikuasai oleh emosinya, cepat menjadi sedih atau cepat menjadi gembira, menilai segala sesuatu berdasarkan suka atau tidak suka. Keempat, kepribadian yang sensitif, yaitu kepribadian yang dipengaruhi terutama oleh panca indera dan cepat sekali bereaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera atau sering disebut dengan sensation. Selanjutnya, berdasarkan reaksi terhadap lingkungannya, kepribadian dapat dibagi dalam 3 tipe, yaitu 1. Tipe kepribadian ekstrovert, yaitu kepribadian yang terbuka terhadap pada orang-orang yang lebih berorientasi keluar ke lingkungan kepada orang lain. Orang-orang seperti ini senang bergaul, ramah, mudah mengerti perasaan orang lain. Yang kedua, pengertian introvert, yaitu kepribadian yang tertutup, lebih banyak berorientasi kepada diri sendiri, tidak mudah terkontak dengan orang lain. Ketiga, kepribadian yang ambivert, yaitu tipe kepribadian yang tidak dapat digolongkan ke dalam tipe-tipe extrovert maupun introvert. C. Kognitif. Di dalam beberapa literatur psikologi, kognitif dikatakan sebagai perpaduan antara psikologi Gestalt atau psikologi behaviorisme. Dari sejarahnya dikatakan bahwa perkembangan psikologi kognitif berawal dari berpindahnya Kurt Lewis ke Amerika Serikat karena kejaran Nazi Jerman menjelang Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat. Dari universitas tempat bekerja di Iowa di Massachusetts, Lewis menyebarkan teori-teori psikologi Gestalt yang telah dikembangkan menjadi teori lapangan. Teori lapangan ini seperti telah diketahui teori-teori membahas proses psikologi yang terjadi dalam diri seseorang. Dengan perkataan lain, teori perkembangan mempelajari unsur O atau organisme, yang dalam teori Tolman dinyatakan bahwa mempelajari O harus dilaksanakan dengan mempelajari hubungan B atau behavior atau tingkah laku, dengan S atau situasi, dan A antecedent atau peristiwa-peristiwa yang mendahului. Hubungan S sama R dalam teori Trodik menurut Tolman perlu dijadikan hubungan SOR. Dalam hubungan SOR inilah teori-teori psikologi lapangan dilakukan. D. Humanistik.
Teori yang dibawakan oleh Maslow tentang motivasi berawal dari praanggapan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik atau setidak-setidaknya netral, bukan jahat. Seperti halnya dengan keadaan fisik, manusia mempunyai indera merasa lapar, bertumbuh kembang, berkembang biak, dan sebagainya. Dari segi kejiwaan pun, manusia mempunyai kebutuhan, cita-cita, harapan, usaha, dan sebagainya. Semua ini pada hakikatnya baik dan harus dikembangkan ke arah yang makin baik, bukan jahat seperti yang kita katakan oleh psikologis naluri seks dan agresif yang beranggapan bahwa dorongan-dorongan itu harus dikembalikan sehingga tidak menjadi makin jahat. Psikologi Islam. Satu paradigma psikologi Islam, integrasi Islam dan psikologi, yang kemudian disebut dengan psikologi Islam. Tidak semudah yang dibayangkan sebab secara tidak disadari, integrasi itu memadukan dua karakteristik bidang keilmuan yang berbeda. Karakteristik pertama pada label Islam yang syarat akan ilmu keislaman, teoristik, doktriner. Sedangkan karakteristik kedua pada label psikologi yang syarat akan cabang-cabang kepsikologian dan antroposentris positivistik. Paradigma pendekatan idealistik dapat dipahami sebagai berikut. 1. Aksioma didasarkan atas suatu kerangka pedoman mutlak dari Tuhan atau Rasulnya. 2. Empiris, meta-empiris. Yang ketiga, rasional institutif. Yang keempat, implisit, mengungkapkan kemampuan spiritual. Yang kelima, memandang objektif sebagai masalah umum dan bukan masalah khusus atau pribadi. Yang keenam, memandang pengetahuan bersifat inklusif dan bukan eksklusif, yaitu menganggap pengalaman manusia sebagai masalah subjektif yang sama validitasnya dengan evolusi yang bersifat objektif. Yang ketujuh, memadukan konsep-konsep dari tingkat kesadaran atau imajinasi kreatif dengan tingkatan pengalamannya. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan holistik, berpandangan idealistik didasarkan atas asumsi bahwa pertama, Islam merupakan sistem ajaran yang universal dan komprehensif. Tak ada satupun persoalan, termasuk persoalan psikologis, yang luput dari jangkauan ajaran Islam, meskipun hal yang dibuat menyentuh pada masalah-masalah teknik operasional. Namun disinilah posisi manusia dalam melakukan hijab. Memelihara agama dikaji dalam psikologi agama melalui teori insting ketuhanan, bahwa manusia dilahirkan telah mengambil persaksian akan keesaan Tuhan atau Allah yang membawa konsekuensi dalam kehidupan dunia. Memelihara jiwa dikaji dalam pendekatan al-nafs yang merupakan konsekuensi dari pertemuan antara jasad dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Memelihara akal dikaji dalam psikologi yang mengalami neurologi manusia. Memelihara keturunan dijelaskan melalui psikologi keluarga tentang pernikahan yang diberkahi dan memberkahi. Memelihara harta benda dijelaskan dengan psikologi yang memandang tentang ekonomi, tentang usaha manusia dalam mencari nafkah yang halal dan baik. Kerangka kebutuhan manusia tersebut dapat disederhanakan dalam sebagai berikut adalah menjaga jiwa, menjaga akal,
menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sekian dari presentasi saya pada meresume buku pengantar psikologi dimulai dari bab 3 sampai bab 4. Sekian dan terima kasih.